Barusan gue udah WA Tristan. Kalau gue mau lapor polisi atas hilangnya Mel. Gue nggak bisa diem lagi, gue nggak mau Mel kenapa-napa. Tapi sebelum melapor ke kantor polisi, Bapak harusnya tahu soal ini. Kamu bener sayang. Mau saya ngomong ke Om Raymond? Jangan. Biar aku aja deh. Kamu yakin? Ya walaupun aku yakin kondisi Bapak sekarang lagi down banget karena kondisi Ibu, tapi gimana pun juga Bapak kan harus tahu soal Mel. Aku akan coba ngomong ya. Sebentar. Harusnya tadi aku nggak usah ke toilet dulu ya, biar bisa ngomong sama Putri. Pak, Ya, kenapa? aku mau ngomong sebentar deh soal Mel. Mel? Kenapa? Kenapa sama Mel? Sampai sekarang Mel itu nggak ada kabarnya. Nggak ada yang bisa hubungin dia. Tristan sama Rizky berkali-kali coba hubungin dia nggak bisa. Aku juga udah berkali-kali coba hubungin dia nggak bisa. Oh ya? Kok Bapak baru tahu ya? Everything okay? Emang kejadian awalnya gimana? Awalnya sih Tristan janjian sama Mel. Katanya Mel habis dari kantor mau ke kedai kopi sejuk. Terus Tristan nungguin, Melnya nggak datang. Oke. Akhirnya Tristan nanya ke Dinda. Dinda bilang dia nggak bisa hubungin Mel. Jadi semuanya panik karena nggak ada yang tahu Mel di mana. Pipi nggak sadarin semua ini? Everything okay semuanya? Mel WA Bapak nggak? Atau mungkin nelpon? Ini WA Mel? Dad, I'm somewhere right now, but I'm fine and safe. You don't have to worry. Aku cuma pengen nenangin diri aja, Dad. Jadi Daddy nggak perlu nyariin aku. Jadi maksudnya Mel pergi kemana? Pipi juga nggak tahu, Put. Cuman Mel begitu, Put. Kalau dia lagi stres, dia merasa tertekan, dia pasti menyendiri. Di villa atau di hotel. Dan pasti handphonenya pasti ditinggalin. Dan dimatiin juga. Jadi kita harus sabar nungguin Mel sampai Mel duluan yang hubungin kita. Dulu awal-awal Mel pernah begini. Bapak khawatir banget. Sampai kalang kabut Bapak nyariin dia. Cuman akhirnya Bapak tahu. Itu memang sifatnya. Nggak apa-apa kok. Coba Pak lihat handphonenya lagi deh. Ini WA-nya dikirim tadi pagi. Oh, iya, Bapak nggak sempet cek HP, fokus pikirin Mimi. Semoga aja Mel baik-baik aja ya Pak. Iya. Semoga dia udah dewasa kok. Udah kamu tenang aja, everything's gonna be okay. Put, Mama boleh bicara sama kamu sebentar? Aku masih mau ngobrol sama Rizky sama Pangeran dulu, Ma. Sayang, gimana kamu udah ngomong sama Om Raymond? Gimana tanggapan Om Raymond, Put? Udah ceritain semuanya sih. Katanya sebelumnya juga Mel pernah ngilang kayak gini. Dia kalau merasa tertekan atau stres dia akan butuh waktu sendiri, menjauh dari semuanya, dan dia akan matiin HP jadi emang gak bisa dihubungin. Jadi dia udah izin ke Om Raymond, udah ngomong sebelumnya? Mel WA Bapak, tapi Bapak juga baru baca tadi. Apa jangan-jangan Mel juga WA Tristan?
Tapi Tristan nggak ngasih tahu gue. Ki, lo tapi jangan emosi. Pokoknya gue nggak mau lo salah paham sama Tristan dan masalahnya nanti jadi makin panjang. Bener sayang. Jangan sampai dalam kondisi yang seperti ini, Om Raymond tambah pusing mikirin kalau kalian berdua berantem. Put, sekarang gue lagi on the way ke kantor polisi karena gue harus laporin soal Mel yang mendadak hilang. Ini Tristan WA bilang dia OTW ke kantor polisi. Coba kamu telepon sayang. Mel, kamu kok jadi kayak gini sih? Kenapa kamu tiba-tiba ngilang kayak gini? Ada apa sama kamu? Kamu kalau ada apa-apa, ada masalah, kamu kan bisa cerita sama aku. Ada aku di sini buat kamu. Aku pasti mau bantuin kamu. Gak kayak gini, Mel. Udah. Emang udah paling bener gue lapor ke polisi sekarang. Biar kamu cepet ketemu, Mel. Gak diangkat teleponnya, padahal nyambung. Mudah-mudahan aja Tristan cepet ngecek HP-nya ya. Tetap gak diangkat sama Tristan. Kita coba lagi nanti ya. Ya sayang, coba telepon lagi nanti ya. Mungkin Tristan lagi di jalan. Oh iya, gue sekalian mesti ngabarin anak-anak kalau gue mau ngelaporin Mel ke kantor polisi. Loh, ini Putri nelpon gue. Gue lagi naik motor, tadi gue nggak denger. Apa jangan-jangan dia punya info ya soal Mel? Coba. Hai, Put. Sorry banget, tadi gue lagi naik motor, gue nggak denger. Ada apa ya? Ini gue baru banget nyampe kantor polisi. Gue mau ngelaporin Mel yang hilang. Mel pergi karena keinginannya sendiri. Oke. Iya Put, thank you ya infonya ya. Tapi please banget kalau lu punya kabar apapun soal Mel, please kabarin gue ya. Gue kepikiran banget sama dia. Oke. Ternyata bener. Mel sengaja pergi. Dan itu berarti juga Maura nggak salah. Gue juga jadi nggak enak sama Maura. Hampir aja gue laporin, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Paling nggak Mel emang bener-bener nggak hilang. Cuman biarpun gitu, gue khawatir banget sama dia. Kamu kenapa sih Mel? Udahlah, Din. Gue tuh gak bisa tenang lah, Tak. Gue gak mungkin balik ke kantor dengan tenang tanpa tahu Gio gak apa-apa. Ya lo tenang dulu aja. Gue yakin si Gio pasti bakal balik lagi ke sini kok. Tapi mana, Tak? Tuh. Ji. Kamu gak apa-apa kan? Gimana? Perasaan lu udah enakan kan? Aduh, Ji. Lu tuh sebenarnya ada masalah apa sih? Dan udahlah, nggak usah ragu gitu buat cerita sama kita-kita. Gue ini sahabat baik lo. Dinda ini pacar lo. Ayolah terbuka. Oke, kalau kalian bener-bener pengen tahu. Sebenarnya gue ada problem sama omanya Pangeran. Masalah apa, Ji? Jadi aku sama omanya Pangeran
aku dituntut untuk bisa kerja kayak pangeran. Sedangkan porsinya, kualitasnya orang kan beda-beda. Dia nyuruh aku untuk fokus 100% sama kerjaan dan aku nggak bisa. Karena apa? Karena bokap. Aku mikirin kondisi papa. Gue pikir gue ada masalah lain sama omanya pangeran. Ternyata karena kerjaan. Yaudah Ji, sekarang kamu tenang, sabar, semangat. Buktiin ke omanya pangeran kalau kamu juga bisa kayak pangeran. Ya? Bakal usaha. Aku dukung. Makasih. Meskipun permintaan Oma jadi beban buat gua, tapi gua nggak sanggup ngomong soal ini ke Atta dan Dinda.